Di sekolah ini, kami belajar banyak hal. Bukan hanya tentang rumus dan buku, tetapi tentang arti waktu, persahabatan, dan bagaimana bangkit saat gagal. Disinilah kami tumbuh. Bukannya hanya menjadi lebih pintar, tetapi menjadi manusia yang lebih kuat. Tapi kadang, tanpa sadar, kata-kata bisa lebih tajam dari benda apapun. Dan agama yang seharusnya menyembuhkan justru dipakai untuk melukai. Duh, sekarang kayaknya makin jarang ya siswa yang peduli soal beginian. Ya nanti ada kok tugas kebersihan yang beresin. Soalnya nanti tugas atau enggak, kita kan udah berdampingan yang datang, jadi kita nggak bisa mandiri diri kita sendiri aja. Kita harus perhatiin informasi kita. Jadi abang nanti waktu Bukan sebijak sih, kalau sama orang buang sampah sembarangan, sekolah kita kan kotor banget. Aja lagi nggak gangguin orang lain. Buang sampah sembarangan itu tetap ganggu deh. Lingkungan bakal kena dampaknya dan orang lain juga kena. ribet, hidup jangan dipikir dengan berat-berat. Nah, Setidaknya aku sudah berusaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira bagi kalian, gimana sih sikap orang yang beriman itu? Ya, lucu. Menurut saya, Pak, dari sikapnya ke orang lain. Dari sikapnya ke alam juga, Pak. Nah, tepat sekali. Betul jawaban Yusuf dan Jelena tadi. Sikap bagi orang beriman itu adalah orang hijau. Pertama, berakhlak mulia, baik menolongnya orang lain, sama-sama, dan jaga kebersihan. Dan juga betul kata Jelena, Laila, bahwasanya kita harus cinta kasih kepada anak yang merusak, yang melakukan deforestasi secara massal, dan tentunya kita akan melakukan reboisasi atau penanaman bangunan. Kita tidak kita sendiri. Kamu semua apa sih? Nah, aku sepeda sendiri sih.
Cara kamu bersikap dan menjalani kehidupan. Aku nggak pernah merasa paling benar, aku cuma nyaman sama cara hidupku saat ini. Tapi kalau kayak gini orang yang bertanya sih, kami cuma mau ngasih kerja. Jadi kok harus bikin orang jadi merasa diculik ini? Sebijak sih lo. Kamu gak apa-apa, Sal? Ya, aku gak apa-apa kok. Cuma aku capek harus jalan sendiri terus. Kamu berhak kok ada di diri sendiri. Pergi yuk. Oke. Sal, kamu gak apa-apa kan? Kamu nyaman gak sih sekolah di sini? Atau kamu pernah berpikir mau pindah ke sekolah ini? Kalau dibilang nyaman sih aku nyaman, cuman ya aku pernah mikir mau pindah dari sekolah ini. Sal, kamu gak boleh pindah dari sekolah ini. Kamu harus buktiin bahwa kamu bisa mengatasi sekolah ini dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Perbedaan itu bukan ancaman, Sal. Yang bahaya itu adalah saat kita merasa diri kita terhina. Kayak tanaman ini ya, yang gak dipaksa sama seperti yang lain. Ya. Kita perlu ruang aman untuk semua orang ngomong tentang apa yang mereka rasakan di sekolah ini. Gimana kalau kita bisa forum inisiatif yang mana? Di sana nanti orang bisa mengungkapkan inisiatifnya tanpa takut diejek atau diketawain. Nah, ide bagus. Aku setuju. Kamu gimana, Sal? Aku setuju banget. Nanti aku konfirmasi ke Pak Gori ya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Bapak mengumpulkan kalian semua ini, Bapak mengetahui adanya perundungan pembulian yang mana saya ketahui itu dari Ucup. Apakah itu betul? Betul, Pak. Baik, Bapak harap hal ini tidak terjadi lagi ya. Karena pembulian itu dilarang dalam agama kita. Agama kita sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada sesama, baik itu cinta kasih kepada anak maupun kepada manusia. Apakah kalian paham? Saya kira memaksa itu untuk kepedulian. Peduli itu gak pernah bikin orang takut dan merasa dituduhkan. Dan aku cuma pengen cara hidupku dihargai. Aku minta maaf ya, Sal. Ya, aku mengerti. Teman-teman semua, pohon ini ibaratnya seperti kehidupan kita. Kalau tidak ada pohon, kita tidak akan bisa hidup. Mari kita sama-sama menjaga pohon ini agar selalu nyaman. Dan semoga kita juga bisa belajar tumbuh beriringan dengan pohon ini ya. Agama bukan tentang menyeragamkan, tapi merawat. Manusia dan alam berada di bawah langit yang sama. Tolak kekerasan dan perundungan atas nama agama.